Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya cabai labura dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan pula jalan rezeki bagi kita semua. Sahabat budidaya cabai labura dimanapun berada, kali ini saya tidak mengupload video dengan tata cara menanam ataupun mengolah lahan, namun kali ini saya mengangkat tema prospek budidaya tanaman sayuran ataupun hortikultura. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa manfaat sayuran. Sayuran sangat besar manfaatnya bagi manusia karena merupakan sumber vitamin dan mineral. Warna hijau tua pada sayur mayur menunjukkan kandungan zat besi dan korotin. Sayuran, buah, dan umbi juga mengandung korotin yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi dan dimasak dengan benar, sayuran sangat besar manfaatnya bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Nah, untuk itu, marilah kita mengenal macam-macam sayuran. Sayuran dapat digolongkan beberapa macam, berdasarkan bagian yang dipergunakan dan dikonsumsi. Contohnya, sayuran tangkai dan daun. Sayuran jenis tanaman ini untuk diambil tangkai, daunnya seperti bayam, sawi, kubis, selada, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran buah. Sayuran jenis ini ditanam untuk dikonsumsi buahnya, seperti kacang-kacangan, juga termasuk di dalamnya contoh sayuran buah: tomat, terong, buncis, kapri, kacang panjang, dan sebagainya. 3. Sayuran akar dan umbi. Sayuran jenis ini ditanam untuk dikonsumsi akarnya, misalnya wortel, kentang, biet, dan sebagainya. Keempat, sayuran bunga. Sayuran bunga ditanam untuk diambil bunganya, misalnya kubis bunga, tebu telur, dan sebagainya. Dan kelima, sayuran sebagai bumbu. Sayuran jenis ini ditanam untuk dipergunakan sebagai bahan bumbu, misalnya lombok, bawang, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan laos. Sifat-sifat sayuran dan tanaman ditinjau dari daerah penanamannya. Ada sayuran yang tumbuh di dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi. Tapi ada juga tumbuh dua daerah sekaligus, baik ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Semua itu tergantung dari sifat-sifat dan kulturnya. Contohnya kubis bisa ditanam pada ketinggian 100-200 meter di permukaan air laut. Sedangkan wortel hanya tumbuh dengan baik jika ditanam pada ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Dan kemudian ditinjau dari umurnya. Kelompok ini adalah sayuran yang bersifat tanaman semusim. Ada juga yang bersifat tanaman tahunan. Tanaman semusim pada umumnya hanya bisa dipetik 1 atau 2 kali saja. Contohnya seperti bayam, kangkung, dan lain-lain. Kelompok yang kedua ialah seperti kacang-kacangan, mentimun, paria, atau gambas.
Umur tanaman ini bisa dipanen setelah 35 hari sampai umur 40 hari dan umurnya mencapai 4 bulan. Ada juga umur tanaman sayur yang mencapai tahunan, seperti labu-labuan dan juga terung-terungan. Tanaman hortikultura tidak mencakup kepada sayur-sayuran. Ada juga seperti bumbu-bumbuan. Misalnya ialah tanaman cabai, tomat, jahe, dan lain-lainnya. Tanaman ini biasanya umurnya lebih panjang sedikit dibandingkan tanaman sayuran seperti mentimun, kacang panjang, dan lain-lainnya. Namun pada dasarnya, tanaman ini sangat berpeluang untuk dibudidayakan di daerah mana saja. Tanaman hortikultura juga ada seperti buah-buahan. Contohnya melon, semangka, ataupun jagung. Tanaman buah juga mempunyai prospek pasar yang bagus, apalagi di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Salah satunya yang menjadi primadona untuk saat ini ialah buah melon. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi adalah tanaman hortikultura. Namun demikian kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang menjadi syarat pertumbuhan sayuran ataupun hortikultura. Pertumbuhan suatu tanaman termasuk sayur-sayuran sangat mempengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tanah, iklim, hama, dan penyakit, jenis tanaman, dan sebagainya. Dalam hal berbudidaya tanaman sayuran ataupun hortikultura ada berbagai macam. Contohnya membudidayakan tanaman melalui polybag, dan juga ada yang menggunakan hidroponik. Tergantung kepada keahlian masing-masing. Kalau saya misalnya hanya menanam dengan cara berbudidaya di tanah lahan biasa. Tanaman sayuran ataupun hortikultura membutuhkan tanah yang tidak terlalu dalam, namun gembur dan banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah semacam ini dapat menahan air dan mempermudah akar sayuran menembus tanah yang gembur. Tanah memberikan unsur-unsur makanan pada sayuran. Akar sayuran mengambil zat-zat makanan di dalam tanah menggunakan untuk pertumbuhan. Tanaman akar yang baik pertumbuhannya jika di kondisi akarnya baik. Perkembangan akar tergantung terhadap kondisi tanah. Tanah memberi unsur-unsur makanan pada tanaman. Akar mengambil zat-zat makanan di dalam tanah yang dipergunakan untuk pertumbuhan tanaman. Tanah menyediakan unsur-unsur yang sangat penting bagi tanaman. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan magnesium, kalsium, dan sulfur. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi adalah sebagai unsur makro yang sangat banyak dibutuhkan oleh tanaman apa yang kita budidayakan. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi ialah terbagi dua, yaitu antara unsur makro, primer, dan sekunder. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, itu adalah sebagai primer, dan yang
kalsium, sulfur, dan magnesium ialah sebagai sekunder. Selain unsur-unsur tersebut, tanaman juga membutuhkan dalam unsur-unsur lain, meski dalam jumlahnya yang lebih sedikit, seperti mangan atau disingkat dengan juga Mn, zinc atau disebut dengan disingkat Zn, kobalt atau molibdenum juga dengan singkatan Mo atau Co. Unsur yang saya sebutkan tadi dapat diserap tanaman melalui akar ataupun daun, dan juga pupuk itu banyak beredar di pasaran, baik melalui pembelian langsung ataupun online. Selain pupuk, tanaman juga membutuhkan vitamin-vitamin yang lain seperti GPT atau zat pengatur tumbuh atau hormon lainnya yang juga banyak beredar di pasaran ataupun di toko-toko online. Sahabat budidaya cabai Labura dimanapun berada, untuk mengenal pemupukan mungkin nanti temanya kita angkat di video lain. Judul ini hanya untuk mengkaji prospek tanaman sayur dan tanaman hortikultura umumnya. Jika Anda suka dengan video ini, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengangkat tema-tema yang lain. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.